Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak juara? Semoga semuanya sehat dan bersemangat dalam belajar. Hari ini kita melanjutkan pelajaran matematika kita di bab kedua, operasi hitung bilangan cacah. Nah, Ananda semua, untuk operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tentunya Ananda sudah tahu dan sudah bisa untuk mengerjakannya. Nah, kalau operasi itu di dalam satu hitungan itu terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara bersamaan, nah itu namanya operasi hitung campuran. Sebelum kita masuk kepada operasi hitung campuran, kita mengulang kembali atau kita mereview kembali tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Materi pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Penjumlahan bilangan cacah dengan cara bersusun. Di kelas 1, 2 mungkin kita masih bertemu dengan penjumlahan yang angkanya masih kecil. Maka kita masih bisa menggunakan jari untuk alat bantu menghitung. Kemudian semakin kita naik ke kelas yang lebih tinggi, kita akan bertemu dengan angka-angka yang besar yang tidak mungkin lagi kita jumlahkan dengan alat bantu jari maupun lidi. Misalnya dalam menjumlahkan angka ratusan atau ribuan, tidak mungkin kita mencari lidi sebanyak ratusan ataupun ribuan. Maka cara yang mudah untuk menghitung penjumlahan yang angkanya banyak adalah dengan cara bersusun ke bawah. Perhatikan contoh. 348 ditambah 221. Di sini jika kita susun dengan cara bersusun ke bawah, kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah, maka kita harus menyusunnya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Perhatikan letak angka-angkanya. Kemudian ditambahkan ke bawah satuan dengan satuan. 8 ditambah 1 sama dengan 9, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jawabannya 569. Di sini tidak ada angka yang melebihi 10. Maka kita tidak menggunakan teknik menyimpan. Lalu, jika soalnya seperti contoh kedua, 512 ditambah 198. Kita susun ke bawah satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Maka karena dia lebih atau sama dengan 10, yang dituliskan di bawah adalah tempat satuan. 0 ya, menempati tempat satuan ditulis di bawah, kemudian 1 menempati tempat puluhan, kita sisipkan di atas puluhan. Jadi di atas angka 1 kita simpan angka 1 yang hasil penjumlahan dari 2 ditambah 8. Jadi ditambahkan dengan puluhan yang sebelumnya, 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 9, 11. 11 yang diletakkan di bawah adalah satuannya. 1 diletakkan di bawah, kemudian 1 untuk puluhannya disimpan di tempat ratusan, di atas 5. 1 ditambah 5 sama dengan 6, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Hasilnya 710. Mudah kan? Kemudian untuk pengurangan bilangan cacah dengan cara bersusun. Perhatikan contoh 957 dikurang 615 disusun ke bawah satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 7 dikurang 5 sama dengan 2, 5 dikurang 1 sama dengan 4, 9 dikurang 6 sama dengan 3.
Jadi hasilnya 342. Kemudian contoh soal kedua, 463 dikurang 248. Kita susun ke bawah, 463 di bawah, 248-nya, 463-nya di atas, 248-nya di bawah. 3 dikurang 8 tidak bisa, maka jangan dibalik 8 kurang 3, tidak boleh. 3 dikurang 8 tidak bisa, maka kita pinjam puluhan di sebelahnya. 6 diambil 1, jadi 5. Satunya itu ditambahkan dengan satuan 3, jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13. 13 dikurang 8 sama dengan 5. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 215. Kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian bilangan cacah. Perkalian dengan cara bersusun. 45 dikali 9, 45-nya di atas, 9 di bawah, kemudian 9 dikali 5 sama dengan 5, 4-nya disimpan, 9 kali 5 sama dengan 45, 5 ditulis di bawah, 4 disimpan, 9 dikali 4 sama dengan 36, ditambah 4 sama dengan 40. Jadi jawabannya 405. Contoh berikutnya, 248 dikali 16. 248 di atas, 16-nya di bawah, susun, sejajarkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jawabannya 3968. Selanjutnya, pembagian bilangan cacah. Jika bilangan cacahnya nilainya sudah besar, maka juga dilakukan pembagian bersusun. 144 dibagi 12. 144 di dalam, dibagi 12-nya di luar. Kita ambil dua angka pertama, 14 dibagi 12 sama dengan 1. 1 dikali 12 sama dengan 12, 14 dikurang 12 sama dengan 2, kemudian turunkan 4, 24 dibagi 12 sama dengan 2, 2 dikali 12 sama dengan 24, kemudian 24 dikurang 24 habis, jadi hasilnya 12. Demikian penjelasan tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan cara bersusun ke bawah. Banyaklah berlatih agar kalian semakin mahir dalam menghitungnya. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.